Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Immanuel Arende dengan NIM 2314201020 dari kelas A1 semester 1, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Apa itu infeksi saluran kemih atau ISK? Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi ketika sistem kemih mengalami infeksi. Bisa di bagian ureter, ginjal, kandungan kemih, dan juga uretra. Umumnya, infeksi tersebut menyerang dua bagian, yaitu uretra dan juga kandungan kemih. Meski bisa terjadi pada siapa saja, infeksi ini lebih rentan terjadi pada wanita. Selain itu, infeksi ini dapat menyerang bagian yang lebih dalam dan paling umum yang terjadi adalah infeksi kandungan kemih. Penyakit ini terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada bagian mana dari saluran kemih yang terinfeksi. Beberapa jenis yang umumnya terjadi adalah yang pertama uretris. Infeksi pada uretra, saluran berongga yang mengalirkan urin dari kandungan kemih keluar tubuh. Yang kedua adalah sistitis. Infeksi bakteri di kandungan kemih yang sering berpindah dari uretra. Yang ketiga adalah pyelonefritis. Ini terjadi pada ginjal, yang biasanya terjadi akibat infeksi yang telah menyebar ke seluruh kemih atau dari sumbatan pada saluran kemih. Obstruksi pada saluran kemih menyebabkan urin mengalir kembali ke uretra atau ginjal. Penyebab dari infeksi saluran kemih adalah bakteri yang menginfeksi salah satu bagian dari sistem kemih. Namun, ada beberapa jenis bakteri lain yang juga bisa menjadi penyebab penyakit ini. Penyakit ini dapat terjadi saat bakteri masuk ke saluran kemih melalui uretra dan berkembang di kandungan kemih. Meskipun sistem kemih berfungsi mencegah bakteri masuk ke dalam uretra, tetapi terkadang bisa saja tetap terjadi. Faktor risiko infeksi saluran kemih secara umum antara lain, yang pertama memiliki kelainan saluran kemih, yang kedua mengalami penyumbatan di saluran kemih, yang ketiga memiliki sistem kekebalan yang rendah, dan yang keempat menggunakan kateter, yang kelima mendapatkan operasi atau pemeriksaan saluran kemih. Penyakit ini dapat menyebabkan lapisan saluran kemih menjadi merah dan mengalami peradangan atau iritasi. Beberapa gejala yang dapat terjadi adalah yang pertama sensasi terbakar pada organ intim ketika buang air kecil, yang kedua sering ingin buang air kecil meskipun urin yang keluar hanya sedikit, yang ketiga nyeri atau tekanan di punggung atau perut bagian bawah, yang keempat, urin berdarah atau berwarna lebih gelap. Yang kelima, urin berbau menyengat. Yang keenam, lebih sering buang air kecil di malam hari. Yang ketujuh, merasa lelah atau gemetar. Yang kedelapan, demam atau meriang. Beberapa tes dan prosedur untuk mendiagnosis saluran kemih yaitu yang pertama, urinalisis. Pemeriksaan pada sampel urin untuk mencari sel darah putih, sel darah merah, atau bakteri. Yang kedua, pemeriksaan kultur urin. Ini dapat berguna untuk menentukan jenis bakteri yang ada, guna menentukan perawatan yang tepat. Yang ketiga, tes pencitraan, seperti USG, CT scan, untuk melihat gambar saluran kemih. Yang keempat, sistoskopi. Pemeriksaan menggunakan alat khusus yang dimasukkan dari uretra untuk melihat ke dalam kandungan kemih.
Pengobatan untuk penyakit ini yang paling umum adalah dengan pemberian antibiotik. Obat ini mampu membunuh bakteri sehingga menuntaskan infeksi yang terjadi. Namun, pastikan untuk menghabiskan antibiotik sesuai dengan resep dari dokter agar infeksi bakteri tuntas dan tubuh tidak resistensi obat nantinya. Selain itu, perlu juga untuk mengonsumsi banyak air putih agar bakteri bisa hilang dari sistem saluran kemih. Infeksi saluran kemih yang tidak segera teratasi dapat memicu terjadinya urosepsis, yaitu kondisi ketika bakteri di ginjal yang terinfeksi menyebar ke darah. Hal ini dapat menyebabkan banyak dampak buruk, seperti shock hingga kematian. Selain itu, dalam beberapa kasus penyakit ini juga bisa menyebabkan yang pertama, kelahiran prematur bila penyakit ini terjadi pada ibu hamil. Yang kedua, kerusakan ginjal permanen bila bakteri menyebar ke ginjal. Yang ketiga, penyempitan saluran kemih. Demikian penjelasan saya tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata atau ucapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah terakreditasi.